Good morning my student. Selamat pagi siswa-siswi Miss semuanya. Ya, we start our next lesson. Kita mulai pelajaran kita yang selanjutnya hari ini, yaitu tema 1. Kita ambil dari buku tema 1, subtema 2 ya. Nah, yang bermuatan bahasa Indonesia ya, muatan bahasa Indonesia. Jadi di buku tema 1 pada subtema 2 kali ini kita bahas khususnya muatan bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pelajaran. Sebelumnya Miss mau ingatkan dulu, coba semua kelas 5 Miss harap tulisannya itu harus lebih bagus lagi semua ya. Jangan asal selesai mengerjakan tugas. Sebagian kawannya ada yang rapi, sebagian lagi ada yang asal selesai. Jangan ada yang asal selesai karena semua ada nilainya Miss bikin ya. Oke, next langsung saja kita bahas. Nah, di sini di pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita diajak untuk membaca. Ayo membaca. Nah, semua siswa-siswi Miss harap semua sudah lancar membaca, apalagi sudah kelas 5 ya. Semua harus sudah lancar membaca ya. Coba semua di rumah coba baca ini. Ada beberapa paragraf teks yang Miss paparkan di sini. Nah, di slide yang pertama ini ada, coba kita hitung ya. Ada satu, jumlah paragrafnya kita hitung. Ada satu paragraf, dua, tiga, ada 4, next, 5, 6, 7, ada 7, next, oke. Ada 7 ini paragraf. Nah, nanti di akhir atau di slide terakhir ada tugas ya. Tetap sama seperti yang kemarin, kita tetap diajak dan diajari untuk menentukan ide pokok. Setelah membaca kita diajak untuk menentukan ide pokok dari bacaan ini. Ya, sama seperti yang Miss bilang, kita akan terus mempelajari tentang ide pokok. Jadi jangan dilupakan bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, di mana aja letak ide pokok, ya. Di mana aja letak ide pokok, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya harus tahu, harus memang benar-benar luar kepala. Bisa? Di kelas 5 ini kita diajarkan sekali bagaimana cara menentukan ide pokok. Itu biasanya ada di awal atau bisa juga ada di akhir, bisa juga ada di awal dan di akhir. Ya, harus diingat paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran ini harus kita ingat. Bahwa ide pokok itu kita harus benar-benar tahu, ide pokok itu adalah hal yang mendasari terbentuknya suatu teks bacaan itu, hal yang mendasari terbentuknya dari satu paragraf itu. Dia adalah pokok pembicaraan di situ. Dialah yang utama sekali, yang paling pertama yang dijelaskan dalam teks itu ya. Dia yang paling penting, dia yang diutamakan dalam satu paragraf itu. Bisa ya dicari ya, oke? Langsung aja lihat, boleh aja di awal kita lihat kalimat pertama dalam paragraf itu ya. Kita lihat paragraf pertama dalam kalimat itu. Kira-kira ini enggak yang dibahas dalam satu teks itu? Ini enggak yang terpenting? Nah, kita pertimbangkan, ini enggak yang dibahas dalam teks ini? Selanjutnya setelah kalau kita rasa memang itu, kita lihat kalimat kedua, ketiga dan keempatnya. Apakah itu merupakan kalimat penjelas? Jika itu memang merupakan kalimat penjelasan dari kalimat yang pertama, maka sudah pasti kalimat atau ide pokoknya itu berada di awal. Ya, berada di awal ide pokoknya. Tetapi jika tidak, kita langsung lihat ke paragraf yang terakhir. Kalau di paragraf terakhir itu merupakan ide pokoknya, maka kemungkinan besar itu kalimat pertama, kedua dan ketiga itu merupakan kalimat penjelas. Bisa sampai di sini paham? Jika tidak Miss, jika ada di awal dan di terakhir, kalimat terakhir dipertegas lagi. Misalnya di kalimat awal itu merupakan gagasan yang penting, dan di terakhir kalimat itu dipertegas lagi, ya dipertegas lagi mengenai kalimat yang pertama. Bisa jadi itu merupakan kalimat paragraf campuran, ya bisa aja itu merupakan paragraf campuran. Kenapa? Karena ide pokoknya berada di awal dan dipertegas lagi di akhir kalimat. Bisa? Coba sekarang semua kelas 5 baca cerita ini dan cari dia dalam tiap paragrafnya itu, lihat kalimat yang paling penting di situ, kalimat yang utama sekali dibahas dalam teks itu. Berarti itu dia ide pokoknya. Lihat kalimat utamanya yang mana, baru tentukan kalimat penjelasnya. Ya, bisa? Kalau ada kalimat utamanya yang sangat dijelaskan dalam paragraf itu kalian temukan, nah kemudian ada kalimat penjelasnya, berarti kemungkinan itu ide pokoknya itu yang kalian temukan tadi yang pertama.
Bisa? Oke, bisa. Sampai di sini paham semua ya. Diingat kembali ya bagaimana cara menentukan ide pokok. Oke. Ini ada berapa tadi? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita ulangi. Coba kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4 dia nyambung ya, dia sambung ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 paragraf di sini ya. Ada 6 paragraf ini ya. 6 paragraf. Coba tentukan masing-masing ide pokok dari 6 paragraf ini. Ada 6 paragraf. Tentukan ide pokok masing-masing dalam tiap paragraf ini. Bisa ada 6 ya. Tentukan ide pokoknya. Nah, ini dia paragraf pertama sudah ada contohnya di dalam slide ini. Kalian tinggal melanjutkan paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, lanjutkan. Tulis di buku latihannya dengan tulisan yang rapi. Miss tidak mau asal selesai. Semua tulisannya harus rapi. Kelas 5, sudah kelas 5. Tidak ada lagi tulisan yang asal jadi. Tidak ada. Bekerja itu harus sepenuh hati. Belajar harus sepenuh hati. Supaya cita-citanya dapat terwujud. Oke, harus rajin. Ya, bisa? Oke. Kalau sudah paham semuanya, kita boleh akhiri pelajaran kita hari ini. Miss tetap ingatkan di akhir pembelajaran untuk tetap menghafal perkalian, baik itu in English maupun dalam bahasa Indonesia, baik dalam bahasa Inggris, in English, ataupun dalam bahasa Indonesia. Harus dihafal, luar kepala, tidak boleh menghafal, harus luar kepala. Jadi ketika Miss tanya 3 kali 4, harus langsung tahu 12. 7 kali 8, harus langsung tahu 56. Ya, bisa. Tidak boleh a i u, nggak boleh, harus dihafal, hafal luar kepala. Oke, bisa. Oke, Miss akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. God bless us. Tuhan menyertai kita.